dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat. Wah, hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Praputra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini, seperti yang kalian lihat, di samping gue udah ada sebuah mobil listrik dari Hyundai, yaitu Hyundai Kona Electric tahun 2020. Nah, pada video kali ini gue akan memberikan video driving experience, dan dari video itu kita akan mencari tahu apa aja yang kami sukai dan apa aja yang kami kurang sukai dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Nah, biar nggak makin penasaran, langsung aja ikutin gue dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, sekarang seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan pada video driving experience kali ini, kita akan mencari tahu apa yang kami sukai dan apa yang kami tidak sukai dari mobil yang sedang kami test drive, yaitu Hyundai Kona Electric tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama dari apa yang kami sukai terlebih dahulu gitu ya. Nah, karena ini adalah sebuah mobil listrik, sudah bisa dipastikan dia memiliki kesunyian kabin dan kekedapan kabin yang luar biasa. Nah, itu dia hal pertama yang sangat kami sukai, karena memang ini bisa dirasakan dan bisa kita dengar, tidak ada suaranya sama sekali. Suara mesin, lalu suara bising dari luar kabin itu juga sangat-sangat baik kekedapannya. Karena udah sangat kedap, ditambah dia tidak ada suara mesin, ini benar-benar hening banget. Jadi benar-benar ini luar biasa untuk masalah kesunyian ataupun kekedapan kabinnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua dari apa yang kami sukai di Hyundai Kona Electric ini. Poin keduanya adalah tentang handling, suspensi, ataupun bantingan dari mobil ini. Ini benar-benar yang saya rasakan gitu ya, itu benar-benar sangat minim akan limbungnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita sedang berada di jalan tol, lalu berada di kecepatan tinggi, itu benar-benar limbungnya itu minim banget. Bahkan bisa terbilang ini sebuah crossover, SUV crossover compact yang benar-benar nggak ada limbungnya sama sekali gitu. Karena memang ini kelebihannya adalah dia itu baterainya itu ditaruh di bawah tengah sini, di bawah mobil di bagian tengah. Jadi center of gravity-nya itu benar-benar ke bawah, dan itu yang membuat mobil semakin rigid dan semakin napak kalau misalkan kita sedang berakselerasi atau sedang berada di kecepatan tinggi di jalan tol gitu. Jadi benar-benar minim akan limbungnya. Untuk urusan suspensinya juga ini bisa terbilang tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras gitu. Jadi kita masih bisa menikmati di berbagai medan. Dan yang paling penting, untuk empuknya ini itu bukan yang mantul. Jadi masih sangat rigid dan enak banget. Ini perpaduan yang menurut gue sangat pas dan sangat cocok dipadukan di mobil Hyundai Kona Electric ini. Oke, poin selanjutnya atau poin ketiga yang kami sukai dari mobil ini adalah tenaga atau performa dari baterai listriknya ini. Ya, dia bukan sebuah mesin ya, tapi dia adalah sebuah motor listrik yang benar-benar mempunyai tenaga yang luar biasa. Mobil ini itu diklaim memiliki tenaga maksimal 134 horsepower, memang sebuah angka yang biasa-biasa aja untuk tenaganya, tapi torsinya yang sangat luar biasa. Torsinya adalah di angka 395 Nm, artinya itu adalah sebuah mobil yang biasanya berada di mobil-mobil sport gitu ya, dan ini adalah di Hyundai Kona Electric ya, sudah bisa dipastikan. Tenaganya sendiri, karena ini adalah mobil listrik, torsinya tersebut dimulai dari 0. Jadi bukan mulai dari RPM 4.000 ke atas atau 3.000 ke atas, tapi ini benar-benar instan dari 0 kita sudah bisa merasakan tenaganya yang luar biasa itu tadi. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kita ada jalanan kosong, kita bisa coba untuk merasakan dari tenaganya yang buas tadi. Nah guys, seperti yang gue tadi janjikan, kalau misalkan nemu jalan kosong, gue akan mencoba performa dan torsinya yang instan dari 0. Dan ini udah ada jalanan kosongnya. Gue ingin coba, tapi cobanya dari berhenti ya guys. Ini gue udah matikan AC,
Lalu traction controlnya juga gue mau offin dulu. Udah gue offin traction control, semuanya sudah mati. Dan gue dari 0. Oke, sekarang kita coba dari berhenti. Oh my god, wow mantap. Ini bener-bener jambakan tenaga motor listriknya itu yang luar biasa itu tadi. Ini mantap sekali. Wow, ini benar-benar luar biasa tenaganya, sangat instan. Dan untuk sebuah mobil yang beratnya 1,5 ton lalu dipasangkan motor listrik itu tadi, tenaga yang sangat buas, torsi yang sangat instan, langsung keluar dan menjambak. Mantap sekali, dan ini benar-benar luar biasa tenaganya. Harus diacungi jempol. Oke, poin terakhir atau poin keempat yang kami sukai dari mobil Hyundai Kona Electric ini adalah harganya. Jadi nggak lengkap kalau misalkan gue tidak menyebut angka atau harga dari Hyundai Kona Electric ini. Harganya di Lego di angka Rp674.800.000 on the road Jakarta. Dan menurut gue, angka yang tidak nyampe 1 miliar tersebut itu adalah angka yang sangat murah dan angka yang sangat ibaratnya sangat-sangat menyenangkan bagi para pecinta mobil listrik, karena memang mobil listrik Hyundai Kona Electric ini adalah mobil listrik yang paling murah untuk saat ini di Indonesia. Oke, setelah tadi kita menyebutkan 4 poin yang kami sukai dari Hyundai Kona Electric ini, dan sekarang kita masuk ke poin yang kami kurang sukai gitu ya dari Hyundai Kona Electric ini. Poin pertamanya adalah ada beberapa material, bukan beberapa sih, ini hampir sebagian besar bahan-bahan yang kita bisa temukan di interiornya itu masih bukan soft touch, itu masih yang bahan keras gitu ya, plastik, bukan yang soft touch. Nah, menurut gue agak disayangkan aja gitu ya, untuk mobil dengan harga segini itu bahan yang soft touch-nya masih sedikit. Kan alangkah lebih baiknya ada mayoritasnya itu soft touch, pastinya akan lebih mewah dan bisa memberikan kenyamanan yang lebih bagi para penggunanya nanti. Nah, selanjutnya poin ke-6 yang kami kurang sukai atau agak disayangkan aja gitu ya menurut kami, yaitu beberapa fitur yang belum dihadirkan pada Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Jadi agak disayangkan ya, kita tidak bisa menemukan yang namanya blind spot monitor, terus kamera 360, terus lane keeping assist, dan juga bagasi belakang belum elektrik ataupun belum ada sensor untuk membukanya menggunakan kaki atau kick sensor gitu ya. Jadi agak disayangkan aja gitu ya, dengan harga yang tadi gue sebutkan di poin sebelumnya, masih ada beberapa hal yang kita tidak bisa temukan pada Hyundai Kona Electric ini gitu. Jadi benar-benar ya itu suatu hal yang minor gitu ya, tapi agak disayangkan aja. Memang Hyundai Kona Electric ini udah ada yang facelift-nya gitu ya, dan itu udah ada beberapa fitur keamanan tambahan yang sudah dihadirkan di Hyundai Kona Electric ini. Tapi yang kita bahas kan Hyundai Kona Electric yang tahun 2020 gitu ya. Hal-hal tersebut itu belum bisa kita temukan di mobil ini. Berikutnya, poin ke-7 atau poin ketiga dari hal yang kami kurang sukai atau agak disayangkan di Hyundai Kona Electric ini, yaitu pada baris kedua atau bagian belakang di Hyundai Kona Electric ini. Agak disayangkan aja, mobil ini bisa dikatakan mobil yang egois karena memang diperuntukkan hanya untuk penumpang depan ataupun pengemudinya aja yang dibuat nyaman. Tapi di baris keduanya itu posisi duduknya tegak dan tidak bisa diatur lagi, dan juga tidak ada ventilasi AC di baris keduanya, dan yang paling penting tidak ada USB port di baris kedua. Jadi egois juga ya. Jadi si penumpang belakangnya itu benar-benar hanya bisa menikmati duduk yang ya udah seadanya aja di baris kedua dari Hyundai Kona Electric ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir atau poin ke-8 dari apa yang kita kurang sukai gitu dari si Hyundai Kona Electric ini. Poin terakhirnya ini menurut gua agak lucu malah, yaitu tentang klakson dari Hyundai Kona Electric ini. Jadi kalau misalkan kalian dengar nih sekarang, kedengeran nggak tuh? Itu klaksonnya menurut gua untuk mobil yang udah mewah, lalu ini bisa terbilang keren ya, dari desain luarnya sangat-sangat sporty, tapi klaksonnya nggak ada macu-macunya sama sekali. Nah, itu menurut gue agak bikin malu atau annoying aja gitu dengarnya ya. Dan itu adalah salah satu hal yang kurang kami sukai dari Hyundai Kona Electric ini.
Oke guys, itu tadi video tentang driving experience dari Hyundai Kona Electric tahun 2020 ini. Dan itu tadi apa aja yang kami sukai dan apa aja yang kami kurang sukai dari mobil yang ada di belakang gue ini. Karena memang itu tadi kita sudah merasakan dari segala macam yang ada di mobil ini. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan kalian bisa juga komen atau pendapat kalian tentang mobil ini gimana, langsung aja diisi di kolom komentar. Nah, satu lagi, jangan lupa tentang giveaway-nya setir kanan, karena memang setiap bulannya kita ada giveaway dan hanya ada satu pemenang setiap bulannya. Mungkin cukup itu aja video dari gua. Gua Aditya Pradana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye. Oke, sekarang gue bakal ngasih tahu pertanyaan untuk setir giveaway bulan April ini. Dan sesuai video yang tadi, yang kita ngebahas tentang Hyundai Kona Electric, pertanyaannya adalah seberapa jauh jarak tempuh Hyundai Kona Electric saat baterainya terisi penuh? Kalau kalian tahu jawabannya, langsung aja tulis di kolom komentar beserta dengan akun Instagram kalian supaya admin setir kanan bisa menghubungi kalian. Dan jangan lupa untuk baca syarat dan ketentuannya di kolom deskripsi ya. Jangan lupa ikutan dan menangkan hadiahnya.